Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin meninggikan dan juga memuji nama-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah urapan-Mu hadir untuk setiap kami Tuhan. Kami mau nyanyikan Hosana. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana Bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Rajaku yang duduk di tahta. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Aku muliakan, Kami mau mengagungkan setiap Kau layak disembah. kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Kami nyanyikan Hosana bagi Raja kami, bagi Engkau yang duduk di atas tahta Tuhan. Kami mau muliakan dan agungkan nama-Mu, karena Engkaulah yang layak untuk kami sembah. Mari nyanyikan bersama saudara. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. kami mau sembah Engkau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami mau sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, Kami angkat wajah kami Tuhan. tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya, Mari perkatakan haleluya saudara. haleluya, haleluya.
mau sembah Engkau Tuhan. Kami angkat wajah kami Tuhan. Selamanya Engkau hebat bagi setiap kami. Kami yakin Engkau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Kami yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi di sini. Mari lebih lagi kita katakan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap ibadah kami Tuhan. Kami merasakan ada kuasa yang tak terbatas. Engkau nyata bagi setiap kami Tuhan. Ada kemenangan yang terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Iya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala yang mempercayakan pelayanan ini. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-24, Saudara ya. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 mulai. Iya, terima kasih. Lukas 24 ayat yang ke-13 mulai. Firman Tuhan di sana berkata, judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Saudara semua kita boleh membaca bersama ya, karena saya tahu nih banyak yang jarang baca Alkitab. Ya, jadi kita baca bersama supaya ya namanya orang Kristen boyo baca Alkitab. Ya, jadi orang Kristen jangan cuma baca koran, baca ya internet, tapi baca yang terpenting adalah baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini adalah penuntun kehidupan. Yuk, Lukas 24 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, kalau nggak ada ditayangkan di sini, buka ya kitab suci, nggak ada kitab suci, buka handphone suci. Ya, kita baca bersama. Saya baca ayat 13, saudara, ayat 14. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18.
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Baca bersama 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, kita lihat bersama ini kisah perjalanan 2 orang murid Yesus yang waktu Yesus mati lalu dia disalibkan, dan saudara, semua murid kocar-kacir pada waktu itu. Termasuk 2 orang murid ini sudah kehilangan pengharapan dan mereka berkata, ya sudahlah kita pulang kampung saja. Karena orang yang kita andalkan sudah tidak ada. Mereka berjalan dikatakan pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dan Emmaus itu terletak itu kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kalau di kilometer ya sama dengan 11,2 kilometer. Saudara, 11 kilometer itu jauh apa dekat kalau jalan kaki? Jauh ya, lumayan jauh. Dikatakan di sana, ini kita berdoa buat Yerusalem hari ini, ada perang besar di sana saudara. Padahal kami akan berangkat akhir bulan ini dengan rombongan 70 orang. Beberapa teman akan berangkat hari ini tetapi lagi terjadi, dan saya sudah bertanya kepada orang Israel, tour guide kita di sana, dia bilang ini benar-benar genting ibu, ya, dan berita terakhir sudah 200 lebih orang yang meninggal, ya, dan terjadi di Yerusalem hari ini, tembus masuk sampai ke Yerusalem teroris ya. Tapi kita berdoa saudara ya, beberapa sudah batal berangkat. Saya nggak tahu nanti akhir bulan ini kami berangkat atau tidak, karena menurut kabar ya orang-orang Yahudi sudah masuk ke bawah bunker yang di bawah tanah. Jadi ini benar-benar genting ya, kita berdoa supaya ya damai sejahtera boleh ada di Yerusalem saudara. Dikatakan di sana bahwa mereka berjalan. Ini kenapa suara saya jadi begini ya, tes 1, 2, 3, enggak usah dikasih echo ya. Ya biasa aja, di standar aja ya, dihabisin semua biar suara murni saya aja yang kedengeran. Ya, tes 1, 2, 3, 2, 1. Boleh agak dikencengin dikit, gak usah dipakein apa-apa ya, biasa aja. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Iya, cukup ya. Saudara, 11 kilometer mereka berjalan ya. Dan Alkitab berkata mereka itu sedang bercakap-cakap.
tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka itu lagi ngomong, kelihatan ngomongnya kekecewaan. Karena Alkitab dengan jelas mencatat muka mereka itu muram. Ya, jangan di sini ada yang mukanya muram, amin. Ya, semuanya sukacita kalau pagi hari itu ya. Dikatakan muka mereka itu muram. Mereka sedang bercakap, yang mereka percakapkan itu apa? Ya, iya ya. Yesus itu loh, padahal dia berkuasa, dia melakukan mujizat, dia itu loh semua tanda-tanda ajaib, dia itu nabi yang hebat dalam perkataan dan perbuatan sudah terbukti. Tapi kenapa ya pemimpin-pemimpin kita itu mengambil dia, menghukum dia, lalu menyalibkan dia? Kira-kira percakapan mereka berisi kekecewaan mereka karena tokoh yang mereka puja itu sudah mati. Lalu Alkitab berkata, ketika mereka sedang bercakap ayat 15 dan bertukar pikiran, datanglah siapa? Datanglah Yesus sendiri. Di tengah-tengah mereka, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Lalu saudara, Yesus itu tanya kepada mereka. Tapi ayat 16 tadi dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak kenal siapa Yesus. Saudara, hari-hari ini banyak terjadi dalam gereja Tuhan. Kita ini menyatakan diri kita Kristen, anak Tuhan, mengikut Yesus. Tetapi banyak di dalam gereja orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan. Tidak kenal jalan Tuhan. Tidak kenal isi hati Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang Kristen, tapi dosa jalan terus. Melakukan segala hal yang menyakiti hati Tuhan jalan terus. Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Ya saudara, di Jawa ini, di Solo ini, saya tadi malam kita semua dengar ya sambutan dari wali kota diwakili. Dia bilang Solo ini adalah kota ternyaman nomor 1 di Indonesia untuk didiami. Mungkin saking nyamannya orang Solo ini sudah tidak ada masalah. Masih ada masalah enggak Bapak Ibu? Kalau enggak ada saya doakan biar ada masalah. Ya, kota ternyaman, wow enggak? Luar biasa. Tapi hati-hati, kenyamanan itu adalah musuh terbesar dari iman, bukan iblis. Iman. Ya, kalau iblis sudah nyata-nyata musuh kita, tapi iman. Ya, kenapa sering kali orang Kristen tidak mengenal Tuhan secara pribadi? Karena mereka tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Apalagi yang aman-aman. Ya, kalau saudara hidup di Jakarta, saudara tiap hari orang Jakarta itu stres. Pulang kantor tuh jam 5 saudara. Ya, kalau dia pulang jam 5, dia sampai di rumah setengah 10 malam. Macet. Jadi daripada pulang jam 5, mending dia pulang jam 9. Sama sampai di rumahnya jam 10. Pulang jam 5 sama pulang jam 9 malam sampai di rumah itu sama. Tapi kalau harus menunggu sampai jam 9, ya dia ngopi-ngopi dulu. Ya dia makan dulu, nyari duitnya susah. Kalau di Solo ini kan ya saya dengar nasi kucing. Berapa harganya sini? Ya 2.000? Ada 2.000? Luar biasa loh, Solo ini diberkati Tuhan loh ya. Ya, jangan bermain-main dengan saya soundman ini ya. Dari tadi bunyi-bunyi ini saudara. Ya, saudara bayangkan 2.000 loh. Ya, masih ada loh nasi 2.000 di Solo ini. Coba di Jakarta, 2.000 dapat apa? Saudara bayar parkir 2.000 dimaki-maki sama tukang parkir. Marah tukang parkir dikasih 2.000 di sana. Yang ngasihnya 5.000 atau 10.000 baru dia terima. Ya 2.000 nggak mau terima dia. Ya di Jakarta itu tingkat stres lebih tinggi saudara. Ya saudara jangan coba-coba masuk di restoran. Lalu kalau ditanya minumnya apa ya? Saya bilang es teh. Dia bilang oh iced tea ya. Enggak es teh mas. Iya iced tea bu. Enggak es teh itu 5.000, iced tea 50.000. Cuma beda di ucapan saudara. Itu beda harga loh.
ya di Jakarta, ya. Saya pernah ajak kakak ipar saya nih pernah pergi ke Jakarta, di mall pusing dia. Ya mungkin karena sudah banyak jalan-jalan puyeng ya lihat mall, tiba-tiba pusing mau pingsan. Ya lalu cepat-cepat beli dulu teh manis. Istrinya pergilah, kakak saya pergi cari teh manis. Ya terus dikasih minum, dia bilang sama suaminya, tahu enggak teh manisnya ini berapa? Kakak ipar saya bilang berapa? 25.000, hampir semaput dia beneran. Hampir semaput beneran waktu dengar 25.000. Dia bilang gini, ini es teh termahal di dunia yang pernah dia minum saudara. Ya saya bilang 25.000 itu masih murah kok. Ya kamu kalau ke mall jangan minta air putih. Ya air putih itu termahal saudara. Botolnya kaca. Air putihnya 45.000. Ya kalau di mall yang besar bisa 60.000 air putih tok. Jadi sekarang saya kalau minta air putih nanya dulu, ini botolnya plastik atau kaca ya mas? Kalau dia bilang kaca, enggak jadi. Ya sudah saya ST saja 25.000, 30.000 enggak apa-apa. Daripada itu 60.000. Stres mana hidup di Jakarta atau di Solo? Ya, saudara di Solo ini orang masih bisa hidup. Dulu saya nih soalnya lama di Solo juga, wong bojoku wong Solo. Ya saya ketemu suamiku tuh di Solo. Saya dulu sekolah Alkitab di Makassar, setelah diusir dari keluarga saya, terima Yesus mau dibunuh, saya tinggalkan rumah, saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Ceritanya kepala sekolah saya diundang khotbah di salah satu gereja besar di Solo. Dia nggak bisa hadir, dia bilang gini, Debbie kamu gantiin saya khotbah di Solo. Yakin Pak? Yakin. Tapi nanti sudah dibilang di sana, nggak usah bilang, berangkat saja. Saya berangkatlah saudara. Sampai di Solo, ya mereka agak kaget aja kenapa yang datang ini. Yang diundang kan bukan ini. Ya sudahlah saya khotbah hari Jumat doa malam, Sabtu doa puasa, Minggu khotbah 3 kali, Senin saya balik ke Makassar. Ternyata mereka diberkati saudara. Lalu undang lagi tuh kata Ibu Debbie, ya udah yang diundang bukan kepala sekolah saya tapi saya yang diundang. Lalu gembalanya suami saya minta untuk saya menetap 6 bulan di Solo. Lalu kami ketemulah di gereja itu saudara. Ya kami bertemu. Jadi saya itu sempat dari sebelum menikah itu saya tinggal di Solo. Sampai setelah menikah. Kira-kira 9-10 tahun lah saya ada di Solo saudara. Ya ketika kami menikah saudara. Ya kami mengalami hidup susah juga dulu. Saya baru beli rumah tuh di Mojosongo. Tapi ya itu saya bilang di Solo ini uang 50.000 bisa buat hidup 1 hari bahkan 2 hari kalau kita hemat, benar nggak? Ya saya tuh cuman bawa rantang pergi beli soto dekat rumah, ya 5.000 kuahnya penuh. Ya tinggal beli tempe kan sama tahu lauknya. Ya tapi bisa buat makan seharian tuh kuah soto tuh loh. Mbak beli 10.000 banyakin kuahnya ya. Tuh sudah sampai malam, tinggal diganti lauknya. Ya nanti pagi dadar, siang mata sapi, malam telur rebus. Ya kan ganti-ganti tapi lauknya beda ya, walaupun telur sama saja. Jadi saya pernah hidup di Solo ini, memang luar biasa kota Solo ini, kota ternyaman dan teraman dan terenak. Makanya saya bilang sama suami saya, nanti kita tua di Solo saja. Ya, tapi jangan salah, justru saking teramannya tidak ada pergumulan. Hati-hati saudara, waktu kita nggak ada pergumulan, iman kita biasa-biasa saja, ya kita sulit mengalami Tuhan, kita sulit mengalami Yesus. Di Solo ini kan saya lihat ya, nggak ada lah ya kayak mabok di gereja itu, selingkuh dan nggak ada lah ya. Dah semua sudah kudus hidupnya ya, udah nyaman, aman gitu ya, tidak ada pergumulan. Makanya juga ya sering kali kita ini justru di tempat yang suam-suam kuku, kita justru sering kali tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, contoh saudara butuh uang, lo orang bule itu ditanya loh, kamu tahu nggak gajinya orang Indonesia itu berapa? Dia jawab pertama 1.000 US dollar. No, 1.000 US dollar kan berarti 15 juta. 1.000 US, no. Berapa? 800? No. Berapa? 500? No. 300? No. 200? Iya. Orang bulenya kaget. Hah? Mereka baik-baik saja?
dengan gaji 200 US dollar itu 3 jutaan. Mereka hidup, bukan cuma hidup, healing. Ya tak? Healing ke sana, ke sini healing ya. Masih bisa healing loh. Orang hidup dengan 3 juta itu healing. Di Solo ini luar biasa saudara. Ya makanya saking nyamannya seringkali kita tidak butuh iman. Ketika butuh duit contoh ya. Saudara lebih pilih berharap Tuhan atau pergi ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa hafal ya semuanya ya. Kayaknya banyak member di sini ya. Banyak yang memilih menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena sudah nggak ada pergumulan. Enak sekali orang Solo itu hidup dalam rumah tangga juga nyaman. Ya saya tuh nggak pernah lihat orang Solo tuh berantem sampai teriak-teriaknya kenceng ya. Kan semuanya di sini halus toh. Wong Solo ini ngomongi ya nyaris tak terdengar. Saya tuh menikah dengan suami saya saudara. Suami saya orang Solo asli, saya dari Sulawesi. Ya, jadi saya juga Solo tapi ada wesinya. Nah, itu yang menakutkan saudara. Ketika kita menikah, pergumulan terjadi dalam rumah tangga. Ya, masalah bahasa. Saya itu kan agak lama di Solo. Saya tinggal di sekeliling orang semua pakai bahasa Jawa. Ya pasti saya juga terpengaruh toh. Ya, jadinya saya belajar bahasa Jawa. Ya, tapi saya dimarahin suami saya terus kalau ngomong Jawa. Ya. Saya tanya sama dia kadang, kue wis mangan burung. Dia ngomong, ndak cocok kamu tuh ngomong Jawa tuh ndak cocok. Lo ngopo? Nadamu tuh tinggi, jadi kayak orang ngajak berantem. Saya bilang lah, saya tuh di Solo ya, saya terpengaruh dengan orang Solo. Tapi gimana saya nggak bisa ngomong Solo? Dia bilang, yo kue latihan sih jadi wong Jowo. Saya bilang, piye jadi wong Jowo? Ngomong iki nada nenek di belakangku turun. Wong Solo ki nek ngomong nada belakangnya turun. Orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya stres nggak? Stres. Saya dimarahin terus saudara. Ketemu mertua saya tanya, mak, kowe wis mangan? Semangan apa urung? Dia ngomong, ojo ngomong gitu tuh kasar. Ndak boleh ngomong. Lah ngomongnya piye? Yus kowe ngomong bahasa Indonesia aja kata suami saya. Stres saya saudara, suruh belajar bahasa Solo ngomong. Jadi saya kadang dia ingat kadang kagak. Ya kadang, say, ayo mangan. Ya, ayo lungo. Tapi kadang dia kebablasan. Jadi kami ini berumah tangga itu berat loh rumah tangga kami ini. Ya kalau sesama orang Solo kan mungkin berantem ya udah diam-diaman aja. Tapi kalau sama orang Sulawesi tidak bisa begitu saudara. Ya, saya ngomong sedikit apa dia marah. Dia ngomong sama saya, nek ngomongi ojo nesu. Saya bilang aku ini ndak nesu loh, iki biasa. Tapi nadamu tuh nesu ora. Malah jadi nesu saudara. Jadi pergumulan itu aduh saya itu coba kalau itu dibiarin bisa cerai loh orang. Cerai loh. Sampai saya itu ngomong sama dia, coba kamu ngomong Sulawesi, nada belakangmu tinggi. Ya ndak bisa dia, tetap ndak bisa. Karena memang itu sudah dari sananya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya sama suami saya tidak cocok. Sampai detik ini. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Makanya istri harus tunduk pada firman, suami juga harus tunduk pada firman. Supaya rumah tangga itu menjadi cocok. Saudara, pergumulan itu membawa kita ini bisa mengenal Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah, pencobaan, cari Tuhan, hidupkan iman. Ya, seringkali kita ini biarin aja tuh anak lari-lari, enggak usah diliatin. Sudah gagal fokus lagi. Ya, lihat saja sama saya ya. Jangan lihat yang lain-lain. Saudara ya, ketika kita ini punya pergumulan, kita mengalami tantangan, pakailah kesempatan itu untuk membuat kita ini mengenal Tuhan. Tuhan itu pengen kita ini diizinkan mengalami masalah supaya hidup kita ini semakin bertumbuh. Tapi mungkin memang ya orang di Solo ini saya lihat, maaf ya saudara, kekristenannya juga banyak yang suam-suam kuku. Sehingga kadang-kadang loh anaknya itu pindah agama aja enggak jadi masalah.
Saya pernah pelayanan di Solo beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya digerakin Tuhan tuh altar call para pemusik, singers. Mereka maju saudara. Lalu saya doain WL-nya perempuan. Dia nangis menjerit-jerit. Setelah saya pulang ke Jakarta, dia tuh WA saya. Dia bilang, "Bu, terima kasih ya. Kayaknya ibu datang ke Solo benar-benar hanya untuk saya." Loh kenapa? Ibu tahu nggak, bulan depan itu saya ini sudah mau menikah dengan seorang pria namanya Zulkifli. Kok bisa? Iya Bu, dari umur 26 orang tua saya itu sudah suruh saya nikah terus. Katanya, "Kilo, tonggo-tonggo dong ngerasani. Kayak kurung nikah-nikah. Wis umur sang ini kilo." Di sini itu omongan tetangga jadi masalah. Akhirnya anaknya ditekan. Dia bilang, "Saya sudah berdoa Bu dari umur 26, Tuhan kirim Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus kirim Tuhan. Nggak ada yang datang Bu. Malah umur 28 yang datang Zulkifli." Jadinya orang tua saya bilang, "Yowes nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu tuh nikah. Tapi aku kan Kristen. Ora apa-apa, podo wae." Nih loh, ngeri loh saudara, ngeri loh. Saking adem ayemnya, tidak ada tantangan, sampai iman pun seringkali digampang ke. Nggak apa-apa, podo wae. Dia bilang, "Jadi Bu, saya itu bulan depan harus menikah." Dipaksa orang tua saya, tapi kemarin ketika ibu khotbah, ibu doain saya ditegur Tuhan. Saya ndak mau Bu, saya harus terus sekali Yesus, aku tetap Yesus. Saya bilang sabar, janji Tuhan tuh pasti datang ketika kamu minta sungguh-sungguh. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan iblis. Iya Bu, ini aku yakinkan orang tuaku, saya sudah tolak. 2 bulan kemudian dia telepon saya lagi. "Bu Debbie, puji Tuhan Bu, bener yang ibu ngomong, ini Petrus sudah datang." Akhirnya dia menikah saudara. Ya, sering kali saudara, kita tuh nggak sabar tunggu janji Tuhan. Persoalan Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini imannya semakin bertumbuh. Saya bersyukur saya dipanggil Tuhan. Waduh, di Sulawesi itu untuk urusan agama keras saudara. Berani ada orang pindah agama, nyawa taruhannya. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami itu supaya saya mengalami Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan dan saya mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup saya. Jangan benci dengan persoalan tantangan. Murid Yesus, mereka itu mendengar Yesus sendiri yang ngajari mereka loh. Ya, kita ini mau belajar di sekolah Alkitab, iya enggak Pak? Biar mau sampai master, profesor, dokter, tapi kan bukan Yesus yang ngajar kan? Orang kan Pak, ini yang ngajar tuh Yesus loh. Yesus sendiri mengajar mereka tentang hukum-hukum Taurat, tentang apa yang tertulis tentang dirinya, ya tentang dia adalah Mesias yang akan datang, bahwa dia satu saat akan diserahkan, akan mati, disalibkan, tetapi dia akan bangkit kembali. Murid-murid itu sudah dengar cerita itu. Tapi ketika Yesus mati, seolah-olah pengharapan mereka hilang. Semua apa yang mereka dambakan tidak ada lagi. Dan mereka berpikir sudah habis semuanya, kekecewaan. Akhirnya mata mereka tertutup sehingga mereka tidak kenal Yesus. 11 kilo itu mereka berjalan bersama Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Saudara, jangan sampai engkau jadi Kristen. Engkau duduk di gereja, di KTP-mu tulisannya Kristen, tapi engkau tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Engkau tidak berjalan bersama Yesus, bahkan engkau tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Orang tua, kitalah yang wajib mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Sekarang tuh anak-anak muda sudah tidak tertarik dengan iman. Mereka berpikir mereka bisa hidup sendiri dengan jalan-jalan mereka sendiri, dengan logika-logika mereka sendiri. Ya, mereka mulai berpikir hidup itu punyaku, tapi maaf, nyawamu itu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang hari ini kau mati, mati kau. Jangan sombong. Saya ajarkan kepada anak-anak saya bilang, sekaya apapun orang mau menjadikan kamu istri atau pacar, sehebat apapun jabatannya, kalau dia nggak takut Tuhan, ke laut aja. Jangan pernah masuk di hatimu. Saya bersyukur anak-anak saya itu dengar.
Seganteng apapun cowok itu, kalau dia nggak takut Tuhan, dia dugem, dia coba ngajak anak-anak saya melakukan hal yang apa? Enggak, anak saya bilang putus. Ya, saya bilang jaga hidupmu dalam kekudusan. Kalau engkau serius dengan Tuhan anak muda, Tuhan juga serius dengan engkau loh. Jangan sombong loh anak-anak muda ya. Bilang sama anak-anak saudara, kita nggak tahu dunia ini sedang apa yang terjadi. Maaf ya, hari ini saya bilang sama anak-anak saya, kamu nggak bisa hidup berdasarkan kepintaran dan logika. Saudara, ke depan tenaga manusia sudah digantikan oleh robot. Ya, saudara tahu sekarang robot-robot canggih, robot Indonesia, selebgram robot bukan manusia, pengikutnya jutaan. Dia sekarang terima endorse. Ya, endorse saudara, iklan-iklan cantik banget, tapi bukan orang, robot. Bahkan di beberapa negara di Amerika sekarang yang khotbah bukan pendeta di gereja, robot yang khotbah. Loh, kalau mau diukur pintarnya kita sama robot, pintaran siapa? Pintaran robot saudara. Robot itu sekarang, saudara ketik ya. Suami saya punya aplikasinya itu ChatGPT saudara, itu tinggal diklik ya, kita mau ketik khotbah, hati nurani, bikin 7 paragraf, tidak ada 1 menit, 1 detik, serut 7 paragraf muncul, bukan manusia. Nah saudara, kita tidak bisa andalkan kekuatan, kepintaran logika kita. Bilang sama anak-anakmu, jangan sombong kau anak muda, ke depan ini kita nggak akan tahu jadi apa dunia. Tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan pelihara. Saya nih diusir dari rumah nggak bawa ijazah. Secara manusia masa depan saya ini udah hancur. Saya mau kerja apa saudara? Saya tidak ada lagi jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan? Puji Tuhan, Tuhan angkat saya jadi YouTuber, nggak perlu ijazah kan? Lo nggak perlu ijazah saudara. Ya, ajaib cara Tuhan. Makanya jangan andalkan logikamu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kekristenan itu soal berjalan bersama Tuhan, bukan soal logika. Kita mau pintar, dunia ini terus berkembang. Sekarang saudara, tenaga-tenaga semua mulai digantikan oleh mesin, komputer. Ya, jadi ke depan ini dunia ini nggak tahu mau jadi apa. Ayo kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Murid ini, mereka murid Yesus kurang apa? Mereka mendengarkan pengajaran Yesus, tapi ketika Yesus mati, mereka tergoncang imannya. Masalah datang, tantangan datang. Alkitab berkata saudara, ketika Yesus bertanya begini, Yesus itu yo unik ya, nyeleneh. Dia tanya ayat 17, apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, dan murid itu berkata begini, hello, kamu orang baru ya? Ngomong ke Yesus, kamu orang baru ya? Kayaknya kamu satu-satunya orang asing yang baru datang, yang tidak tahu apa yang terjadi dengan Yerusalem. Kamu enggak dengar berita, kamu enggak baca koran, kamu enggak lihat di Instagram. Ini viral, lagi viral, Yesus yang kami sembah, orang yang berkuasa. Dia dihukum mati, disalib. Kamu enggak tahu beritanya. Padahal mereka ngomong sama Yesus. Jadi yang bodoh siapa? Murid Yesus ini saudara. Lalu Yesus bilang apa saudara di sana? Ayat yang ke-19. Ya mereka cerita tentang Yesus gini-gini. Imam-imam kepala gini-gini. Lalu Yesus menjawab kepada mereka saudara. Ya ayat 25. Sebenarnya kan mereka sudah dengar cerita Yesus akan bangkit. Mereka pergi lihat memang kubur itu kosong. Mereka lihat selama ini firman yang mereka dengar ternyata tidak masuk. Sehingga ketika datang pencobaan firman itu hilang. Coba kalau mereka itu cerita di jalan gini. Memang benar ya semua yang Yesus katakan ternyata terjadi ya. Dia akhirnya ditangkap, dia dihukum, dia mati. Tapi dia bangkit loh. Tadi kita sudah pergi lihat kuburnya ndak ada. Di sini dikatakan dan benar kami pergi melihat kubur itu kosong. Coba kalau mereka itu cerita, benar ya, memang dahsyat Yesus itu. Apa yang dia katakan terjadi loh. Itu pasti kalau mereka lagi ngomong gitu, Yesus datang mereka pasti langsung kenal Yesus.
Ini Yesus. Mereka langsung bisa ngobrol, bertanya, 11 kilo berjalan bersama Yesus. Itu menjadi hal yang luar biasa kalau mereka kenal Yesus dari awal. Tapi perjalanan itu terbuang sia-sia. Masalahnya mereka tidak kenal Yesus. Kekristenan seperti itu tidak menjadi ukuran berapa puluh tahun engkau jadi Kristen. Yang menjadi ukuran di mata Tuhan, berapa tahun engkau berjalan bersama Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen suara Tuhan dan suara setan dia gak bisa bedakan. Saya gak tahu bu ini suara Tuhan apa suara setan. Saya tuh kemarin ke gereja ya, ada suara yang bicara di hati saya, kasih kolektor 100.000. Dia tengking dalam nama Yesus. Aku biasanya ngasih 10.000. Lah ya bertobat saudara ya. Tuhan suruh mengampuni, dia gak mau mengampuni. Ya karena kepahitan, dia tengking suara Tuhan. Saudara, orang yang berjalan bersama Tuhan, dia kenal suara Tuhan. Dia tahu Tuhan suruh apa. Tidak menjadi ukuran berapa puluh tahun engkau menjadi Kristen. 60 tahun sudah kita merayakan ulang tahun gereja. Tapi kalau engkau tidak berjalan bersama Tuhan, semuanya sia-sia. Dan akhirnya terjadi apa? Ketika Yesus itu ngomong kepada mereka, Yesus bilang gini, hai kamu orang bodoh. Orang yang bodoh di mata Tuhan bukan orang yang tidak sekolah. Bukan orang yang gak bisa baca tulis, bukan orang yang tidak bisa berhitung. Tapi orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak mengenal kehendak Tuhan. Karena engkau tidak mendengar suaranya, engkau tidak mendengar firman-Nya. Saudara, para ahli yang IQ-nya tinggi di dunia, Thomas Alva Edison, orang-orang pintar, mereka ditanya kunci dari kesuksesan mereka itu apa? Setiap hari baca Alkitab. Alkitab adalah sumber hikmat. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani hari-hari kita tanpa membaca firman Tuhan, tanpa mendengar firman Tuhan. Yesus bilang kamu tuh bodoh. Bodoh, banyak orang kaya sukses secara manusia, tapi di hadapan Tuhan mereka bodoh karena mereka tidak mengenal Tuhan. Lalu dikatakan di sana Yesus bilang, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya. Kan sudah diajarkan di kitab nabi-nabi, aku sendiri pun udah ngomong bahwa itu akan terjadi, tapi mereka tidak percaya. Dan akhirnya saudara dikatakan ketika mereka mau berpisah, Yesus mau ke kanan, mereka mau ke kiri, mereka bilang sama Yesus, hari sudah malam, jangan lanjutkan perjalananmu, mampirlah di rumah kami. Lalu Yesus mampir, ketika mereka makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu dia ucapkan berkat. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata saat itu mata mereka terbuka. Tapi apa yang terjadi ketika matanya terbuka, mereka kenal ini Yesus. Waktu mereka mengenal Yesus, Alkitab bilang dia hilang dari antara mereka. Saudara, jangan sampai kita ini menjalani hidup ya menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi kita tidak kenal Tuhan, kita tidak kenal rencana Tuhan sehingga rumah tangga kita suam-suam kuku, kita tidak bahagia, anak lari kemana, istri lari kemana, suami lari kemana, udah nggak tahu mau jadi apa. Tapi kita berdoa. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, biar Tuhan yang memimpin kita, biar Tuhan yang memegang tangan kita. Ke depan ini dunia akan semakin berat, tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, mereka akan mengalami tuntunan Tuhan. Biarlah kita mau terus setia mengiring Yesus. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, kita mau nyanyikan pujian tadi, lagu firman saudara. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, Tuhan, kami tidak akan pernah sesali mengiring Tuhan apapun tantangannya. Kami mau biar Engkau buka mata rohani kami Tuhan. Agar kami melihat penyertaan Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bangkit berdiri bersama saudara. Mari alami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar beribadah, tapi minta Tuhan jamah kita secara pribadi. Biar Tuhan hadir dalam hidup kita. Katakan bersama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar musik saja perlahan. Saudara, mari kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya yang saat ini kita hidupi, tapi hidup ini sampai pada kekekalan. Ada hidup yang sampai pada kekekalan. Biar hari-hari ini kita berdoa, Tuhan, kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Berjalan bersama dengan kami Tuhan. Berjalan dalam rumah tangga kami. Berjalan bersama anak-anak kami Tuhan. Engkau pegang tangan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Kami berdoa Bapa, jangan sampai kami tidak mengenal kehendak Tuhan. Jangan sampai kami tidak mendengar suara Tuhan, sebab Engkau masih berbicara sampai hari ini. Hamba berdoa berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Bawa kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Mengalami mujizat, mengalami pernyataan Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapat berkata, aku mengenal Engkau anak-anak. Ketika kita masuk dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kita taat akan firman-Nya, mendengar suaranya, maka itulah yang akan menjadi jaminan sampai pada kekekalan kita ketemu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biar iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai kami menjadi Kristen, tapi kami tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bawa setiap kami Tuhan untuk terus mengalami Engkau secara pribadi. Kami mau melayani Tuhan lebih lagi dalam panggilan yang sudah Tuhan beri kepada kami masing-masing. Di tempat bekerja kami, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan panggil kami untuk melayani-Mu Tuhan. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. terserah.